Di setiap sudut kampus, di setiap tempat ibadah, ada jutaan cerita tentang perbedaan yang seharusnya menjadi kekuatan. Tapi, tidak semua orang melihat perbedaan dengan mata yang sama. Guru pendidikan Pancasila kita tadi kan kurang ajar kali, coba banyak kali muncul. Buat kesel ya memang lah ya. Udah tugasnya tinggal kopi aja nanti. Sini aja. Di banyak tempat, ada orang yang merasa superior hanya karena perbedaan. Mereka datang bukan memahami, tapi untuk menghakimi. Mereka tertawa, tapi tak sadar tawa itu menusuk lebih dalam dari sekedar kata. Di balik diamnya, ada hati yang mulai retak, ada kepercayaan diri yang perlahan menghilang, dan rasa takut yang tumbuh tanpa suara. Tak semua tempat yang terlihat aman benar-benar mau mendengar. Kadang yang paling menyakitkan bukan kata-kata, tapi tatapan yang membuat kita sadar kita tetap dianggap berbeda. Kamu kenapa? Aku tadi dibully sama orang, terus aku cerita sama teman-teman malah dijadiin balik sama mereka, nggak didengerin. Ya, sabar ya. Jadi pertanyaan pertama, menurut pandangan agama Islam, apa makna toleransi antar umat beragama? Menurut Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menurut pandangan saya, secara konsep Islam, Al-Quran, toleransi itu kalau bahasa agamanya tasawuf, toleransi. Bagaimanakah toleransi dalam pandangan Islam? Ya, kita harus berpijak daripada konsep Al-Quran. Konsep Al-Quran telah mengajarkan kepada umatnya agar kita ini menghargai perbedaan di antara umat lain. Islam itu tidak menganjurkan kekerasan, artinya bullying, ya, penindasan. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin bagi umatnya. Makanya pandangan Islam tentang masalah toleransi itu bagus sekali. Artinya mengajak kepada seluruh umat manusia agar bersatu padu membangun kebersamaan. Yang menyangkut masalah Bumi-Nanas. Kalau masalah Bumi-Nanas itu dianjurkan dalam Islam, saling menolong, saling membantu, gotong royong. Itu dah pandangan Islam. Tapi kalau masalah keyakinan, masalah akidah, ini tidak bisa disatukan. Tidak bisa disatukan dengan masalah toleransi dalam beragama. Tapi kalau toleransi dalam sifatnya Bumi-Nanas, ya itu tidak ada masalah. Selagi kita Islam diajarkan saling membantu, saling menolong agar kita sebagai orang yang beragama ini betul-betul menyelami betapa rahmatan lil alaminnya Islam itu, saling menghargai diantara perbedaan itu, karena Islam tidak mengakui penindasan, tidak mengakui yang namanya pelecehan dalam beragama. Islam itu menjunjung tinggi yang namanya toleransi beragama. Selagi tidak diganggu masalah akidah, masalah keyakinan, Islam itu nggak ada masalah gitu. Tapi kalau sudah ranahnya ke arah yang sensitif, sifatnya akidah, Islam menentang, nggak boleh. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi dibedakan deh antara masalah keyakinan, masalah akidah dengan masalah toleransi. Kalau toleransi yang berhubungan dengan Bumi-Nanas, silahkan. Islam mendukung. Islam itu bersahaja, Islam itu humanis untuk paling demikian. Tapi kalau masalah yang berhubungan dengan akidah, tauhid,
Islam itu tidak ada apa lagi, tidak ada toleransi lagi. Ya, itu yang Bapak katakan. Lanjut yang kedua, menurut Bapak, apa penyebab utama munculnya sikap intoleransi di kalangan masyarakat Indonesia saat ini, Pak? Ya, kalau penyebab intoleransi itu adalah kecurigaan di antara satu pihak dengan pihak yang lain, sehingga tidak lagi menghargai satu kelompok, membenarkan kelompoknya, sehingga menindas kelompok yang lain. Kelompok yang ini merasa yang paling benar, kelompok yang lain itu salah. Ini yang kategorikan intoleransi. Jadi cari dulu akar masalahnya, nanti disatukan, dikumpulkan agar terjadinya musyawarah mufakat untuk jangan sampai silaturahim di antara berbeda suku budaya tadi ini agar jangan terjadi perpecahan, sehingga di antara mereka tidak mindsetnya lagi berbeda, akan disatukan satu mindset, ya terjadi jangan sampai terjadi pemahaman yang berbeda tentang masalah suatu keyakinan pemahaman itu gitu. Jadi pandangan yang negatif kepada Islam bisa nanti dikumpulkan kembali, disatukan kembali, biar mereka menganggap nggak seperti itu pandangan mereka. Jadi hal-hal yang negatif dihilangkan, munculkanlah hal-hal yang positif, sehingga kalau ada kelompok-kelompok yang merasa membenarkan kelompok dia, mendiskriminasi kelompok yang lain, nah itu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Islam itu bermusyawarah untuk mencari kemaslahatan dan kemakmuran dalam hidup ini. Jadi itu dia. Jadi sehingga intoleransi itu tidak akan terjadi dalam masyarakat. Karena apa? Karena pandangan yang berbeda tadi disatukan menjadi satu padu, sehingga orang-orang yang berbeda pandangan tadi itu mereka merasa menerima kenyataan, oh inilah seperti inilah yang benar, oh seperti inilah yang diajarkan oleh konsep-konsep agama. Walaupun agama itu sedikit ada perbedaan, ya sah-sah saja selagi masih bisa disatukan, masih bisa dijadikan sebagai pegangan dalam hidup, ya bisa kita terus perjuangkan gitu. Yang penting jangan terjadi perpecahan di antara kita lah komunitas yang berbeda agama ini gitu. Jadi artinya toleransi tadi yang seharusnya akan menimbulkan kehancuran, akan menimbulkan kekhawatiran kelompok yang lain, itu nggak akan terjadi lagi. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, Pak, menurut Bapak, apa saran dan langkah terbaik yang bisa kita lakukan untuk memahami pentingnya toleransi? Ya, pandangan Islam itu adalah saling menghargai, saling menghormati, jangan menghujat, jangan merasa kita paling benar, jangan merasa kita paling segalanya. Hargailah pendapat orang lain, hargailah orang-orang yang memberikan ide, pandangan, ya siapapun orangnya, selagi kita menghargai orang, insya Allah nanti perbedaan-perbedaan tadi itu yang jauh, yang akan menimbulkan perpecahan tadi itu bisa dinetralisir dengan adanya komunikasi yang baik, koordinasi yang benar gitu. Itulah Islam. Islam itu adalah konsep yang sangat rahmatan lil alamin. Islam itu tidak mengajarkan perpecahan, tapi Islam mengajarkan bagaimanakah di antara kita yang berbeda pandangan tadi satukan jadi visi mindset yang sama, sehingga yang hampir tadi berpecah mereka bisa kembali. Karena apa? Ada satu pandangan yang harus mereka pijak. Nah, itu konsep-konsep agama tadi itu. Jadi antara penganut-penganut agama, pimpinan-pimpinan dalam agama tadi itu, mereka itu saling menghargai, jangan saling jelek-jelekkan lah gitu. Kalau masalah minanas, mari sama-sama kita jaga. Kalau masalah minallah, nah itu masing-masing. Nah, pesan-pesan pribadi penganutnya masing-masing nggak boleh disatukan, nggak boleh. Apapun ceritanya nggak bisa disatukan antara minallah dan minanas, nggak disatukan, masih berbeda gitu. Itulah yang perlu kita bina. Hablum minanas ini adalah cerminan konsep Islam yang sesungguhnya, karena Islam mengajarkan bagaimana kita berinteraksi sosial yang baik di antara berbeda pendapat, berbeda pandangan tadi itu. Jadi menghargai ini adalah sesuatu yang sangat bagus sekali, ya, mulia sekali, karena menghargai orang lain itu nggak segampang yang kita bayangkan, sangat sulit. Karena ide dan pendapat itu sangat sulit disatukan. Kalau mereka yang berhati baja, berhati batu. Tapi kalau orang yang berhati jiwa besar, berhati tawadu, rendah hati, pasti mereka akan menerima, oh ternyata seperti inilah konsep Islam yang benar gitu. Jadi Islam sudah mengajarkan tentang itu. Jadi konsep-konsep itulah yang perlu kita pegang sebagai fondasi awal untuk menguatkan penerapan ajaran kita gitu, khususnya Islam tadi itu. Itu yang penting kita munculkan dulu pemahaman tentang keislaman. Bagaimanakah
perbedaan pandangan, kita satukan dengan satu visi yang sesuai dengan Habib Nanas, itu bagus untuk merajut kebersamaan, mengejar impian kita agar bangsa kita ini maju, dilandasi dengan norma-norma agama, norma-norma Islami yang berbeda keyakinan, yang mereka sesuai dengan ajaran yang mereka pahami. Nah, jadi tidak ada ejek-mengejek, tidak ada penindasan, tidak ada pelecehan di antara beda pandangan tadi, beda keyakinan tadi, disatukan dengan harapan ya agar mereka itu saling menghargai di antara beda keyakinan tadi. Nah, itu dia. Terima kasih Pak. Sebelumnya kami dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara, terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk jadi pewawancara kami. Sebelumnya Bapak dengan Bapak Mansur selaku guru agama di SMA Muhammadiyah 2 Medan. Terima kasih Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Jadi di malam hari ini saya akan mewawancarai pemuka agama dari Kristen, khususnya Ibu atau Inang Sintua Junita Laura Sinaga dari KBP Satai, Resort Medan Kota. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana cara mencegah intoleransi dan meningkatkan toleransi. Pertanyaan pertama Bu, menurut pandangan sebagai pemuka agama Kristen, apa makna toleransi antar umat beragama? Makna dari toleransi antar umat beragama, mengasihi sesama tanpa membedakan keyakinan, bersikap terbuka dan menjaga perdamaian. Baik Bu, terus kita akan melanjutkan ke pertanyaan kedua. Menurut Ibu, apa penyebab utama munculnya sikap intoleransi di kalangan masyarakat Indonesia saat ini? Sikap intoleransi saat ini di Indonesia muncul karena kurangnya pemahaman agama yang benar, serta pengaruh hoaks di media sosial yang adanya provokasi politik. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan ketiga. Menurut Ibu, apa saran dan langkah terbaik yang bisa kita lakukan untuk memahami pentingnya toleransi? Langkah yang terbaik kita lakukan untuk melaksanakan toleransi adalah belajar menghargai perbedaan, kemudian membiasakan sikap empati dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu, sekian untuk wawancara pemuka agama Kristen untuk Ibu atau Inang Sintua Junita Laura Sinaga untuk mencegah intoleransi dan meningkatkan toleransi antar umat beragama dan di kalangan masyarakat sekitar. Sekian dan terima kasih. Menurut Anda, apa makna toleransi antar umat beragama dalam agama Konghucu? Kalau menurut saya, toleransi itu merupakan sifat yang saling menghargai itu gitu ya, menghargai, respect antar perbedaan itu. Kemudian, menurut Anda, apa penyebab utama munculnya sikap intoleransi di kalangan masyarakat Indonesia saat ini? Penyebabnya itu ada banyak ya. Salah satunya mungkin bisa karena ketidak terbukanya pikiran, sering muncul stereotip antara perbedaan gitu. Jadi muncul intoleransi. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut Anda, apa saran dan langkah terbaik yang bisa kita lakukan untuk memahami pentingnya toleransi? Untuk langkah terbaik mungkin bisa untuk seperti yang tadi ya, menghilangkan stereotip, lebih terbuka pikirannya terhadap perbedaan yang ada di Indonesia ini. Karena Indonesia ini kan beragam ya, kayak perbedaan agama, budaya, suku. Terima kasih. Nusa
bangsa, kita bela bersama.